A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahar. Mukawwirul laili 'alan nahar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihil akhyar, amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, para habaib, para asatidz, segenap tokoh masyarakat. Aqulu lakum tahiyatal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari dikisahkan salah seorang sahabat Nabi, sahabat agung yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kita tahu Salman Al-Farisi berasal dari Persia, makanya disebut Al-Farisi, orang Persia. Hidupnya hanya untuk mencari Nabi Muhammad, tiada lain dan tiada bukan. Karena berawal dari di negerinya, dia dengar masyarakat daerah situ, tokoh-tokoh masyarakat daerah tersebut di Persia membicarakan tentang ciri-ciri Nabi Muhammad. Salman Al-Farisi tertarik mendengar cerita tersebut, maka beliau pun berhijrah. Berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, hingga akhirnya ketemu sosok Nabi Muhammad sesuai yang diciri-cirikan. Tatkala bertemu dengan Nabi Muhammad, Salman Al-Farisi tidak ada tawar-menawar, langsung syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dikisahkan pada suatu hari bahwasannya Al-Muhajirun wal Ansar sedang berdialog. Di antara isi dialognya antara lain, Salman adalah orang-orang Muhajirin. Mengapa? Karena dia berhijrah dari Persia menuju negeri ini hanya untuk mencari Nabi Muhammad. Tapi orang-orang Ansar bilang, tidak, Salman justru orang-orang Ansar. Mengapa? Karena dia orang yang paling membela Nabi Muhammad. Hidupnya hanya untuk Nabi Muhammad, hanya untuk Allah dan Rasulnya. Pada saat itu Nabi Muhammad sedang beristirahat di salah satu ruangan di Masjid Nabawi, di ruangan beliau. Keluar mendengar dialog antara Muhajirun wal Ansar. Ketika Nabi mendengar, Nabi keluar, langsung Nabi mengatakan apa? Salman minna ahlul bait. Salman adalah dari golongan kami, keluarga Nabi. Hikmah yang bisa kita petik dari cerita ini antara lain, ada orang-orang tertentu yang Nabi anggap sebagai keluarga, walaupun secara nasab, secara hubungan darah nggak ada. Tapi ada orang-orang yang secara hubungan darah memiliki nasab dengan Nabi, Nabi nggak anggap dia sebagai keluarganya. Sebagaimana contoh Nabiullah Nuh alaihi salam ketika naik ke atas kapal, di antara doa Nabi Nuh antara lain, ya Allah, anakku mana? Anakku kan adalah anakku sendiri dari keluargaku. Apa jawaban Allah? Innahu laisa min ahlik. Sungguh dia bukanlah bagian dari keluargamu. Bahkan Allah menggunakan kata inna, penekanan. Allah menegaskan bahwa Kan'an bukanlah anak Nabi Nuh. Walaupun secara hubungan darah anak, gak bisa dipungkiri, tapi innahu amalun ghairu saleh. Sesungguhnya dia amalun adalah benda, perbuatan ghairu saleh yang gak ada gunanya sama sekali. Karena tidak beriman, menentang dakwah yang dibawa oleh Nabiullah Nuh alaihi salam. Jadi ada orang-orang tertentu yang Nabi banggakan, bahkan Nabi anggap sebagai keluarganya, karena dibuktikan lewat ilmu dan akhlaknya. Tapi ada orang-orang yang Nabi gak mau menganggap dia sebagai keluarganya karena ilmu dan akhlaknya tidak ditonjolkan, malah menebar kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu, makna Habib sendiri adalah yang mencintai dan dicintai. Itu adalah gelar yang oleh masyarakat dahulu diberikan kepada orang-orang yang mereka kagumi, yang memiliki 3 sifat utama. Yang pertama, dia adalah keturunan Rasulullah SAW. Yang kedua, dia berilmu yang luas. Yang ketiga,
dia berakhlak yang luhur. Misalnya dia keturunan Rasulullah satu, tapi ilmunya nggak ada, akhlaknya tidak luhur, maka tidak wajar dinamai sebagai keturunan Nabi. Sebagaimana yang kita baca dalam Al-Quran tadi, innahu laisa min ahlik. Anak Nabi loh, anak langsung bahkan, bukan keturunan, anak langsung, anak kandung. Apalagi yang keturunan Nabi jauh-jauh kalau tidak menonjolkan akhlak dan perilaku, maka tidak wajar dinamai sebagai keturunan Nabi. Oleh karena itu, marilah kita sebagai umat muslimin ketika melihat ada anak keturunan Nabi yang tidak baik, yang tidak berakhlak, maka sebagai bentuk cinta Anda terhadap Ahlul Bait, Anda tegur. Gak apa-apa, kasih tahu. Tidak harus sesama Ahlul Bait yang menegur. Apalagi Ahlul Bait melihat Ahlul Bait lain berbuat buruk, dia lebih wajib untuk menegur. Jadi kita semua muslimin, semuanya mulia. Bukankah Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajat. Semua anak keturunan Adam itu mulia, baik keturunan Nabi Muhammad maupun yang lain, semuanya mulia, memiliki derajatnya masing-masing. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukankah Allah menegaskan setelah Allah berbicara tentang manusia, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah, Tuhan kalian, penganugerah kalian, pemberi rezeki kalian. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kita diciptakan dari satu tulang rusuk dari jiwa yang sama. Kata nafs sendiri dalam bahasa Arab berarti gabungan ruh dan jasad. Jadi artinya kita semua ini sama, keturunan Nabi maupun bukan, harus saling menasihati satu sama lain. Watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati untuk saling sabar satu sama lain. Itulah ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam tidaklah mengajarkan kita apa itu perbedaan kulit, apa itu perbedaan suku, apa itu perbedaan ras dan satu sama lain. Tapi justru ajaran Islam yang hakiki adalah ajaran yang menyuruh kita saling hormat satu sama lain, saling menasehati satu sama lain, dan saling mengajak kepada kebaikan satu sama lain. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang Allah dan Rasulnya anggap kita sebagai keluarganya dan dijauhkan dari sifat-sifat yang menyebabkan kita jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.